Baik, anak-anakku, mari kita mulai hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semua sehat? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan, coba pastikan tempat duduk kalian dalam kondisi teratur dan bersih. Mungkin kalau ada sampah, silakan dibuang ke tempatnya. Silakan dicek terlebih dahulu. Itu sampah atau tumbler itu, Mas? Oh, tumbler ya. Baik, kalau memang sudah rapi, sudah bersih, perlu saya ingatkan kembali, kenapa Bapak selalu mengingatkan seperti itu? Ingat bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ketua kelas bisa memandu doa kita hari ini. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran akhir hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Ketua kelas. Baik, sebelum kita mulai, Bapak coba lakukan presensi terlebih dahulu ya. Oke, bagi yang saya panggil namanya, coba angkat tangan ya, supaya Bapak tahu mana-mana yang masuk hari ini. Oke, yang pertama Jamal. Oke, Safira. Ya, Ivan. Oke, Aufa. Terus Adonis. Ya, Afifta. Oke, Anbi. Ya, Fahri. Ya, Hakim. Nismara. Ya, Bagasena. Oriza. Ya, Fadil. Cucu. Kemana Cucu? Oke, Cucu sakit ya. Oke. Berikutnya Davina. Izin kemana, Mas? Oh, ya wis, gak apa-apa. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran. Berikutnya Brian. Ya. Ingrid. Ingrid kemana? Oh, Kupel MPK. Oh, dispen ya. Oke. Berikutnya, tadi Fahril sudah ya? Oke, Fahril. Dan yang terakhir Ardi. Ya, berarti yang nggak masuk ada 4 orang ya. Gisel, Jojo, Davina, sama Ingrid. Ya, mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan. Yang saat ini memang tidak hadir karena ada kepentingan, mudah-mudahan dilancarkan ya. Baik, anak-anakku, mengawali semangat pagi hari ini, Bapak akan coba ajak kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi Bapak minta tolong kepada kalian untuk bisa berdiri semua. Ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang masih memiliki semangat kebangsaan. Oke, bisa berdiri semua. Bapak, ya Bapak bisa minta tolong kepada salah satu untuk menjadi dirjen
Siapa yang jadi dirjen? Nismara atau Mbak Safira? Ya, Mbak Safira saja. Silakan Mbak. Dipandu di tengah sana ya. Oke. Kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, bisa duduk kembali Mbak Safira, terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya kita lega ya, sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini mengingatkan kepada kita akan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ingat, lagu itu sebenarnya tidak hanya mengingatkan kepada kita, tapi dengan lagu itu kita senantiasa menjadi warga negara yang selalu bersyukur. Karena tidak semua negara di dunia ini seperti negara kita, yang memiliki beragam sumber daya alam, dan bahkan 2045 kita nantinya diprediksi menjadi negara yang nantinya bakalan mendapatkan bonus demografi, artinya kelebihan jumlah penduduk, terutama penduduk yang produktif. Baik anak-anakku, itulah sebabnya kenapa Bapak mengajak kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semangat pagi! Oke, terima kasih. Ternyata kalian juga masih tetap semangat. Baik, anak-anakku, masih ingatkah kalian dengan materi Bapak minggu yang lalu? Bapak sempat bicarakan di kelas ini dan kalian juga sempat mempelajari materi itu. Silakan Mas Oriza. Bagus. Jadi yang kita pelajari minggu lalu yaitu dampak dari pergerakan nasional Indonesia yang memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia untuk mengakhiri penjajahan dari bangsa Eropa. Mungkin itu saja yang saya pelajari dari materi minggu lalu. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Mas Oriza. Ingatan yang cukup luar biasa sekali ya. Tentu materi minggu lalu bukan tanpa arti dan bukan tanpa alasan dengan materi kita yang saat ini. Selalu ada kaitan antara materi yang sebelumnya dengan materi yang saat ini kita akan pelajari. Anak-anakku perlu kalian ingat ya, bahwa di akhir pemerintahan kolonialisme, di akhir penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa, yaitu dalam hal ini adalah bangsa Belanda, ingatlah bahwa ada kedatangan bangsa berikutnya walaupun bukan dari bangsa Eropa. Saya yakin kalian juga sudah pernah familiar dengan beberapa ramalan-ramalan yang nantinya pun nanti kalian akan saya
perlihatkan video di sini, minimal kalian bakalan tahu apa yang membuat gerangan rakyat Indonesia pada akhirnya saat itu senang, riang gembira di awal ya. Tapi di akhir bagaimana nanti kita diskusikan bersama. Yang jelas materi minggu lalu sangat berhubungan sekali dengan materi yang akan kita pelajari. Materi kita hari ini adalah tentang awal kedatangan pendudukan Jepang di Indonesia. Tentu ini sangat berkaitan sekali. Bagaimana orang-orang kita sangat berharap bahwa dengan datangnya bangsa Jepang ke negara kita akan membawa angin perubahan bagi kehidupan rakyat Indonesia yang saat itu memang benar-benar mengalami keterpurukan di bawah kolonialisme imperialisme bangsa Eropa, dalam hal ini adalah Belanda salah satunya. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjutkan ke tahap berikutnya, kalian perlu tahu bahwa hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan bersama-sama, harus kita selesaikan, harus kita capai. Dan kalian harus diharapkan nanti bisa yang pertama mengetahui latar belakang kedatangan Jepang di Indonesia. Minimal yang pertama satu itu, tujuan daripada kegiatan kita hari ini. Yang kedua anak-anakku yang harus kita pahami, bagaimana sifat Jepang saat itu. Ya, jadi sifat Jepang terhadap rakyat kita bagaimana. Terus yang ketiga adalah respon atau kesan rakyat Indonesia semasa pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi ada 3 tujuan yang nantinya kalian bisa kuasai. Ya, diharapkan kalian mampu menguasai, di mana kalian mampu menjelaskan latar belakang kedatangan Jepang, sifat-sifat pendudukan Jepang, dan yang terakhir adalah respon rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan, sebelum lagi. Ngapain dia? Ya ini perlu kita lakukan. Bapak akan coba ajak kalian bernostalgia dengan bagaimana kehidupan rakyat Indonesia saat itu di saat Jepang masuk ke wilayah kita, ya. Coba kalian juga bisa mulai masuk ke LMS. Ya bisa ya, silakan masuk ke LMS. Bapak akan coba tampilkan di sini. Coba kalian nanti amati ya, bagaimana awal masuknya Jepang, bagaimana sifat dan respon nanti akan terlihat minimal walaupun tidak dalam waktu panjang, minimal kalian sudah tahu bagaimana gambaran awal kedatangan Jepang ke wilayah kita, yaitu di Indonesia. Bapak tampilkan terlebih dahulu. Oke, bisa kita lihat bersama-sama. Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu ABDA atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyata-nyata mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Oke, kalian yang jelas sudah mengikuti walaupun hanya singkat, hanya berdurasi 4 menit, kurang lebih kalian pasti sudah memahami
bagaimana Jepang saat itu datang ke Indonesia, bagaimana sambutan rakyat kita saat itu, bagaimana kondisi rakyat kita saat Jepang benar-benar sudah berada di negara kita, di wilayah kita, dan bagaimana respon Jepang terhadap negara kita. Tapi ini sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ke tahap berikutnya, masih ingat tadi ada ramalan ya? Ramalan apa? Iya, ramalan Jayabaya, benar. Jadi sebenarnya bukan tidak mungkin jika orang-orang Indonesia saat itu, apalagi orang Jawa ya khususnya, keyakinan orang-orang Jawa dan bisa jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang Indonesia ya, karena sekali lagi sebelum adanya Islam di Indonesia, ingat anak-anakku, orang-orang Indonesia itu syarat dengan aliran kepercayaan. Ini bukti bahwa dengan adanya ramalan Jayabaya, ini menunjukkan bahwa orang Indonesia itu sangat berharap sekali bahwa akan datang bangsa baru yang bisa membebaskan mereka, yaitu rakyat Indonesia, orang-orang terdahulu, untuk bisa lepas dari imperialisme dan kolonialisme. Baik, dari hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan, kiranya ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silahkan. Silahkan Mas Fahril. Ini kayaknya pertanyaannya bagus ini. Baik, sebelumnya saya izin bertanya Pak, Ya. mengapa Indonesia menjadi destinasi dari Jepang? Apakah Indonesia punya daya tarik tertentu untuk membuat Jepang tuh datang ke Indonesia? Oke, Sekian. bagus. Terima kasih Mas Fahril. Apakah gerangan yang membuat Jepang saat itu tertarik kepada negara kita? Memang kalau boleh dibilang yang namanya negara di dunia atau bangsa di dunia ini tidak hanya Indonesia saja ya. Saya pikir banyak bangsa-bangsa yang memiliki keindahan alam dan kekayaan alam di luar apa yang dimiliki oleh Indonesia sehingga Jepang tertarik kepada negara kita. Ini yang harus disadari anak-anakku, bahwa sebenarnya kenapa Pak Fajar tadi mengajak kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya? Sebenarnya ini berkaitan erat sekali dengan kenapa Jepang bela-belain datang ke Indonesia. Ingat Pak Fajar tadi bilang, Indonesia itu tidak hanya kaya sumber daya alamnya saja, tapi Indonesia itu juga kaya sumber daya manusia. Itulah sebabnya kenapa Jepang memilih Indonesia menjadi salah satu target utama tempat pendudukan bagi Jepang. Jadi bukan tanpa alasan kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekali lagi anak-anakku, alasannya cukup jelas sekali. Indonesia Raya, tumpah darah Indonesia. Sebenarnya kalau kita menyanyikan sampai 2 stansa ya, 3 stansa ya mungkin ya, itu ada lirik-lirik yang menunjukkan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Bukti bahwa kenapa Jepang memilih Indonesia sebagai wilayah kependudukannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita beri aplaus dulu untuk pertanyaan dari Mas Wahid. Oke. Selanjutnya anak-anakku, terkait dengan tujuan yang harus kita capai, harapan daripada kegiatan kita hari ini seperti 3 hal tadi, maka ada baiknya kita melakukan semacam diskusi kelompok yang nanti dituangkan dalam sebuah proyek. Nah, model pembelajaran kita hari ini itu adalah berbeda ya dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya waktu pergerakan nasional kemarin kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka kali ini kita akan menggunakan project based learning. Jadi nanti di dalam diskusi, tentunya diskusi harus dilakukan secara berkelompok. Nggak mungkin kan diskusi secara perseorangan atau sendiri-sendiri. Monolog dong, ya kan, sendiri-sendiri. Jangan-jangan kita ini orang yang tidak punya akal. Ngomong-ngomong sendiri, tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri. Bisa jadi Pak ahli filsafat, ya itu tidak menutup kemungkinan. Jadi untuk mendiskusikan apa yang sudah menjadi tujuan kita hari ini, anak-anakku, kita tetap harus membentuk kelompok.
supaya lebih mudah di dalam mengorganisasikan kegiatan hari ini. Sekali lagi, Bapak menyampaikan bahwa model pembelajaran kita hari ini berbeda dengan model pembelajaran yang minggu lalu, ya. Jadi hari ini kita menggunakan model project based learning. Berarti nanti ada project, ada portofolio, ada hasil karya kalian yang nanti kalian akan diskusikan. Hasil diskusi itu nanti perlu dipresentasikan ke depan sini. Supaya bisa mempersingkat waktu, mungkin ada baiknya kelompoknya seperti ini aja ya. Ini kelompoknya ya nanti kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 gini aja ya, biar lebih mudah ya daripada nanti kita muter ke sana kemari, apalagi colokannya kan sudah ada di tempat masing-masing ya. Nanti khawatirnya nanti lepas dan lain sebagainya. Takutnya yang blue screen tiba-tiba ditarik terus blue screen atau black screen mati. Gitu. Baik, anak-anakku, untuk kelompok pertama, jadi proyek yang nanti kita akan bahas, ya. Jadi proyek yang nanti akan kalian buat untuk kelompok pertama sesuai dengan tujuan kita. Kelompok pertama nanti akan membahas tentang latar belakang kedatangan Jepang. Jadi kelompok pertama ya, membahas latar belakang kedatangan Jepang. Nanti kelompok 2, seperti pertanyaan Mas Wahril tadi, kenapa Indonesia menjadi salah satu wilayah yang dituju oleh Jepang di masa pendudukan Jepang di Indonesia ya. Jadi kenapa Indonesia, jangan-jangan Indonesia ini primadona dunia ya. Andai saja dilogikakan seperti seorang putri, mungkin Indonesia itu adalah salah satu Miss Universe ya. Jadi putri terbaik di dunia. Mungkin seperti itu, Miss World lah ya. Mungkin itu yang menjadi alat. Jadi nanti kelompok 2 akan mencoba menggali dan membuat proyek itu nanti. Oh ya, untuk proyeknya sebelum saya lanjutkan kelompok 3 dan kelompok 4, nanti proyeknya dalam bentuk clipping digital ya. Jadi nggak perlu potong-potong ya. Kita juga untuk efisiensi waktu ya. Apalagi kita kan sudah ada akses internet ya, jadi kita bisa memanfaatkan internet untuk menggali nanti yang namanya clipping itu syarat dengan gambar. Nanti gambar itu nanti potong-potong tempel gitu ya. Kelompok 2 menjadi alasan kenapa Indonesia dipilih oleh Jepang. Kelompok 3 nanti terkait dengan sifat-sifat pendudukan Jepang di Indonesia itu seperti apa. Ya, kelompok terakhir, kelompok 4, nanti bagaimana respon atau kesan rakyat Indonesia saat Jepang melakukan pendudukan di Indonesia. Begitu ya. Nah, terkait dengan kelompok dan masing-masing pokok pembahasan yang dilakukan oleh kelompok, jelas proyeknya adalah clipping digital, maka ada beberapa hal yang harus disepakati bersama. Kita sepakati bahwa proyek yang kalian selesaikan ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Kita sepakati saja seperti itu supaya nanti enggak melebar kemana-mana ya. Kita selesaikan selama 15 menit. Nah nanti anak-anakku dalam waktu 15 menit itu apa saja yang harus kalian lakukan? Ingat, di dalam pembuatan project clipping yang pertama adalah kalian tentukan judulnya terlebih dahulu. Ya, kalau hanya asal clipping aja, ya jadi. Tapi kan yang namanya clipping itu kan harus ada judul yang jelas terlebih dahulu. Judul tolong dipastikan judul clipping kalian apa. Setelah itu kalian cari sumbernya. Ya, itu yang paling penting. Sumbernya dari mana? Yang jelas ya dari internet lah ya. Sumber yang selalu kita pakai kan selama ini Google ya. Nah, itu silakan dicari di situ, dikumpulkan. Setelah itu verified. Silahkan dikritisi sumbernya. Ya, yang namanya sumber itu banyak sekali. Kalau kita ngomong internet, Google itu banyak sekali. Nanti kalian bisa memverifikasi, melakukan kritik sumber. Karena kalau kita sekali lagi seperti dulu waktu materi kita kelas 10 belajar tentang konsep ilmu sejarah, salah satunya kan harus ada kritik sumber. Nah, itu perlu kita lakukan. Ya, setelah itu
tahap berikutnya interpretasi. Ya, saya yakin saudara sekalian juga sudah sangat familiar betul dengan apa itu interpretasi. Jadi saudara sekalian nanti akan mencoba menyimpulkan dari tampilan-tampilan clipping yang sudah saudara selesaikan. Lah hasilnya nanti berupa clipping yang nanti kalian akan laporkan di dalam kegiatan presentasi. Nanti kelompok akan maju ya ke depan sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti operatornya di sini. Operatornya di sini ya. Nah, operatornya kalau bisa, kalau misalkan kelompok 1 yang tampil, nanti operatornya dari kelompok 2 ya, mewakili. Kelompok 2 yang tampil, operatornya dari kelompok 3. Nah, kelompok 4 yang tampil, operatornya dari kelompok 1. Lah, nanti kita premium ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4 akan duduk di sini. Jadi masing-masing pemateri dalam satu tim, satu kelompok, silakan nanti duduk di sini, kalian nanti bakalan mempresentasikan clipping yang sudah kalian bikin. Oke ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ya, belum ada pertanyaan nanti sambil lalu saja. Silakan waktu 15 menit tersedia untuk kalian. Silakan mulai didiskusikan dan dikerjakan. Perlu dibagi tugasnya ya, biar lebih mudah. Apalagi ada 4 orang. Siapa yang mencari, siapa yang begini, begitu, dan lain sebagainya. Gitu ya. Berarti ada sumber, ya Pak, mencari sumber, Mencari sumber tadi ya. terus pasti ada desain nih. Ya, nanti pakai apa ini? Ini kita sepakat pakai Canva saja ya. Canva aja Pak. Pakai Canva saja ya clippingnya ya. Kalau di Canva itu kan mudah. Tinggal kita tempel di Canva itu, kalau kalian langsung shoot template-nya clipping kan langsung muncul toh. Kalian kayaknya udah jago kalau masalah desain Canva itu ya. Oke. Coba dibagi saja Mas. Yang nyari sumber siapa? Ardi ya. Mas Ardi ya. Oh, Mas Ardi yang mencari sumber. Terus desain pasti Fadi. Oh, desain. Emang yang lain nggak bisa desain? Pro-nya Fadi. Oh, pasti yang pro-nya. Ya ahli Pak. Oh, oke. Pasti Mas Brian cari gambar. Oh, nanti Mas Brian yang cari gambar. Oke. Oke. Bagian ya nanti ya koordinasi, terus saya juga yang nanti yang bagian ngelola materinya supaya nanti jadi semua informasi yang digali oleh teman-teman ini nanti dibantu dikelola oleh Mas Fahril itu ya. Iya. Oke, silakan Mas Fahril. Ya, siap. Lanjutkan. Sambil Bapak coba cek terlebih dahulu. Jangan lupa ya, kelompok 1 tadi fokusnya di latar belakang ya. Latar belakang kedatangan Jepang. Jadi nanti ambil kata kunci yang menunjukkan bahwa Jepang saat itu, apa yang menjadi alasan Jepang saat itu datang ke Indonesia ya. Itu penting sekali anak-anak. Ya, kelompok 2 jangan lupa apa yang menjadi alasan Jepang memilih Indonesia. Ya, kelompok 3 bagaimana sifat Jepang terhadap Indonesia saat melakukan pendudukan di Indonesia, dan yang terakhir respon. Setiap pendudukan atau penjajahan itu tentu akan menyisakan ingatan-ingatan tentang bagaimana penderitaan rakyat. Memang ada ya yang namanya pendudukan itu atau penjajahan. Yang namanya pendudukan atau penjajahan itu selalu membuat rakyatnya itu yang dijajah atau diduduki itu selalu fun gitu, bahagia. Ada nggak kira-kira? Ada nggak negara yang diduduki atau dijajah itu selalu mengalami have fun gitu ya? Selalu senang, selalu bahagia, selalu gembira. Ada Mas? Tidak. Nggak ada ya? Oke. Good. Bagaimana sampai sejauh ini?
Sejauh ini masih lagi cari-cari data dan ini juga Bagasiana juga searching-searching tadi Oh, hari yang nyari sumber siapa yang nyari sumber? yang nyari kita semua nyari. Nanti Oh, kita kolaborin. enggak seperti kelompoknya Mas Faril tadi ya. Kalau Mas Faril Oh, tadi kan dibagi, ada yang nyari ya. sumber, ada yang desain. Ya. Tapi BTW berarti sumber empat-empatnya Oh, enggak, nyari. kalau sumber bertiga. Oh, Nanti 3 orang. ya yang satu ngedesain. Oh, desainnya Ya, satu. jadi Ya. biar banyak apa namanya referensinya gitu. Nanti tinggal didiskusikan lagi. Oh, jadi 4 orang ini 3 orang yang mencari sumber, 1 orang yang fokus di desain, gitu ya. Oke, berarti nanti masalah kritik interpretasi itu bisa dilakukan bareng-bareng ya. Iya, Kalau kita kelompok, sistemnya diskusi. oh iya, kalau kelompoknya Mas Fadil tadi kan hanya Mas Fadil saja yang mengolah semua sumber dan gambar tadi. Oke, good, lanjutkan. Gimana? Apa ada kesulitan? Sejauh ini aman sih, Pak. Aman ya? Ya, Oh ya, wes. ini saya lagi atur-atur desainnya. Heeh. Ini apa tadi saya suruh Cuma nyari apa tadi? Tadi kan Oh, latar ini belakang kelompok saya. satu ya? Iya, kelompok satu. Kelompok satu nyari latar belakang ya. Jadi, Terus boleh tahu gambar-gambarnya yang sudah didapatkan? Ini yang desain siapa, Mas? yang desain kebetulan saya. Oh, Mas Alfa. Saya, Pak. Bukan. Oh, Mas Alfa. Saya, Ivan. Oh, Mas Ivan, sorry. Ini Mas Alfa, ini Mas Ivan. Pak Fajar ini mesti lupa ya. Ya, jadi Heeh. tadi itu sudah ketemu fotonya yang pengumuman Pearl Harbor itu loh, Pak. Nah, si Alfanya itu saya suruh cari informasi lebih lanjutnya mengenai pengeboman itu kan. Oke. Pokoknya nanti kalau ada kesulitan langsung disampaikan saja ke saya Siap, atau perlu diskusikan dulu. Kalau memang betul-betul mentok nggak bisa ditanyakan ke Pak Fajar. Siap, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bagaimana? Gimana, Mas Fahri? Heeh. Sejauh ini pekerjaannya udah berapa persen? Udah hampir selesai. Oh. Berapa persen? Oh, udah 95%, Rek. Ini ada yang sudah 100%, jangan-jangan sudah ada yang 100%. Oh, oke. Mungkin ada yang kesulitan. Menanyakan kebingungan. Bisa jadi ada yang kelebihan sumber. Pak, ini saya dapat sumber banyak atau gimana atau apa gitu. Ada yang mencoba? Kalau masalah sumber itu misalkan lebih dari satu, karena di dalam seperti waktu kalian duduk di bangku kelas 10, ketika kita belajar tentang konsep sejarah, salah satu di dalam hal penulisan sejarah yang perlu kita perhatikan kan kritik sumber. Kalau seandainya kalian dapat sumber lebih dari satu, nanti silahkan lihat aja di antara beberapa sumber itu mana yang memiliki kesamaan. Ya, yang dominan memiliki kesamaan itu yang dipakai. Ya, selebihnya yang tidak sama itu nanti dijadikan sebagai bahan tambahan. Itu yang paling penting. Baik, kalau gimana? Sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai semua, kita coba lakukan presentasi. Ya, clipping kalian coba ditampilkan karena tidak menjadi wah kalau kita enggak mendiskusikan dengan kelompok lain ya. Coba kalian tampilkan, kalian publis apa atau seperti apa hasil karya kalian. Kita mulai saja dari kelompok
satu ya. Nanti tidak, kalau bisa kita batasi tidak lebih dari 2 menit ya. Kalau bisa. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, seperti biasa angkat tangan, sebutkan nama dan nomor absen. Begitu ya. Oke, kelompok 1 dulu aja. Karena kelompok 1 itu kan bicara masalah latar belakang kedatangan. Silakan kelompok 1 bisa dimulai. Operatornya dari kelompok 2 ya. Operatornya dari kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, kami dari kelompok 1 beranggotakan 4 orang akan mempresentasikan kedatangan latar belakangnya Jepang ke Indonesia. Oke. Jadi di sini saya ada Ivan, sebelah saya Alfa. Ya, oke. Baik, kita akan membahas bisa di slide selanjutnya. Mungkin kursinya bisa dimanfaatkan untuk duduk, jadi yang premium loh itu. Silakan duduk aja. Yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi bisa berdiri. Yang belum mendapatkan kesempatan bisa duduk terlebih dahulu. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas latar belakang kedatangan Jepang ya ke Indonesia. Oke, saya lanjut. Oke, yang pertama itu ada pengeboman Pearl Harbor ya. Jadi Jepang itu menyerang pangkalan laut Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember 1941. Itu di pelabuhan namanya Pearl Harbor, itu di Amerika Serikat sana. Oke, terus ada lagi yang namanya paham Hakoichi. Itu seperti paham yang mendirikan negara kayak persemakmuran gitu di wilayah Asia dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Jadi kayak dianggap Jepang itu yang paling atas lah. Seperti itu. Oke, bisa lanjut. Oke, bisa diteruskan. Oh, ini. Bisa diteruskan dengan Mas Aufa. Oke, selain itu Silakan, tadi, Mas Arfa. latar belakang Jepang ingin menguasai Indonesia yaitu cadangan logistik. Kita tahu bahwa Indonesia beraneka ragam budaya dan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk industri perang. Seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengambil alih kekuasaan di daerah di Indonesia, dimulai dari menguasai daerah luar Jawa, yaitu Tarakan sebagai wilayah pertama. Yang selanjutnya, Jepang juga memasuki kawasan Jawa, yaitu dimulai dari kawasan Jawa Barat. Segitu. Terima kasih. Oke. Oh, udah selesai. Oh, ada yang berupa kesimpulan ya? Silakan tutup. Oh, menutup ya. Oke. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Kan memang tidak semua itu kan kita bisa memahami ya. Jadi bisa ditanyakan apa yang belum kita pahami. Oke, silahkan Mas Wahril. Perkenalkan terlebih dahulu nomor absen dari kelompok berapa ya? Baik, perkenalkan saya Muhammad Fahril Andrito, biasa dipanggil Fahril. Saya dari kelompok 4, izin bertanya, apakah itu paham Hakoichi? Oke. Terima kasih. Saya ulang sekali lagi, apa itu paham Hakoichi? Oke. Baik, saya Safira, mohon izin menjawab pertanyaan dari Fahril. Jadi Hakoichi itu adalah paham untuk menjadikan Asia sebagai wilayah persemakmuran Jepang. Apakah sudah terjawab? Oke, kita beri aplaus dulu untuk baik penanya maupun yang menjawab. Terima kasih. Silakan diakhiri terlebih dahulu. Monggo silakan berdiri. Baik, terima kasih ya buat semuanya yang udah memperhatikan kami dari awal sampai akhir. Siap. Oke, jadi sekian presentasi dari kami. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
terima kasih. Berikutnya kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 berarti nanti yang jadi operator kelompok 3. Silakan. Silakan langsung mengambil posisi di sini, yang jadi operator di sini. Support by Canva ya. Support by Canva. Oke, silakan perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alasan Jepang memilih Indonesia sebagai tempat pendudukan Jepang. Nah, kelompok 2 itu terdiri dari atas yang pertama Adonis Ramadan, Afifta Yulia, Fahri Maulana, dan Muhammad Ainuriansyah atau Anbi. Baik, yang pertama alasan Jepang menargetkan Indonesia adalah untuk mencari sumber daya minyak bumi perang. Jadi di Indonesia itu wilayah Indonesia itu kaya akan sumber daya alam yang seperti minyak, karet, dan timah. Dan sumber daya ini sangat berguna bagi Jepang untuk melakukan peperangan. Karena itu serangan awal Jepang ditujukan pada pusat pertambangan minyak di Kalimantan dan Sumatera. Karena minyak ini penting sekali untuk bahan bakar peralatan perang bagi Jepang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah masyarakat Indonesia majemuk sebagai pasar hasil industri Jepang. Nah, Jepang mengetahui bahwa masyarakat Indonesia majemuk, jumlah penduduk yang banyak, sehingga Jepang ingin menguasai Indonesia dan dijadikan sebagai pasar untuk menjual produksi Jepang agar memberikan keuntungan bagi perusahaan Jepang. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ketika mudah untuk mendapatkan tenaga kerja, Jepang juga menguasai Indonesia karena ingin mendapatkan tenaga kerja untuk membantu upaya perang mereka, terutama pada upaya untuk membangun bunker dan jalur kereta api untuk memudahkan pergerakan pasukan Jepang. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok 2. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, apakah ada pertanyaan? Ya. Baik. Saya Aftayul Rismawa izin menjawab pertanyaan dari Hakim. Jadi Jepang pertama kali itu datang di Indonesia berada di Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam minyak yang melimpah sehingga dapat menyuplai kebutuhan industri Jepang sejak diblokade ekonomi oleh Amerika. Terima kasih, pertanyaannya sudah terjawab. Ya, terima kasih juga. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk penanya maupun yang memberikan jawaban ya. Oke, good. Oke. Berikutnya berikutnya adalah kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 menuju ke kelompok terakhir. Coba. Ini operatornya dari kelompok 4 kan?
Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apakah kalian masih semangat? Baik. Berikut ini adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Bagas Nawira dan perkenalkan, saya Oriza Valedio. Lalu selanjutnya ada teman saya Fahmi Hakim, dan yang terakhir ada Nismara Syahda. Oke, next. Yang lain bagi yang masih belum. Oke. Jadi saya akan jelasin kenapa sih rakyat Indonesia itu kok bisa banget welcome sama bangsa yang kalau di luar itu bangsa yang barbar. Kalau di Cina itu ya barbar. Lalu kenapa sih kok Indonesia itu bisa welcome? Apa sih yang mereka lakuin ke rakyat kita? Jadi yang pertama itu mereka tuh yang pertama-tama ramah banget waktu awal-awal datang. Siapa sih yang nggak kepincut sama waktu PDKT sama cowok ramah, sama yang friendly, bersahabat, sama yang toleran, yang care tiap saat ngegofoodin itu. Siapa sih yang nggak kepincut? Lalu ini yang terakhir saling membantu, pastilah kepincut ya. Lalu habis itu setelah mereka bisa dapetin kepercayaan kita, maka mereka akan melakukan hal-hal yang bisa dibilang agak ya di luar nalar. Oke, hal di luar nalar tersebut akan dijelaskan oleh Fahmi Hakim. Jadi untuk kelakuan-kelakuan di luar nalar tersebut, yaitu yang pertama bersifat memaksa, dan yang kedua bersifat disrespect, seperti kurangnya respect kepada sesama manusia, dan yang ketiga itu Oke. Nah, jadi saya lanjut jelasin aja. Maaf agak nge-lag seperti teman saya. Jadi mereka suka banget perang dan juga ngutamain perang. Mereka lebih mentingin duit buat beli amunisi daripada buat beli makanan. Lalu mereka menggunakan sistem pemerintahan militer, yaitu apa namanya? Ya wajib militer itu. Lalu ini yang terakhir saya agak lupa. Oh ya, mengekang. Mereka sangat mengekang rakyat Indonesia. Mereka melakukan kerja paksa tanpa dibayar. Jadi mungkin itu saja hal-hal di luar nalar yang mereka lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman atau ada kebingungan? Silakan, jika ada yang disampaikan. Oke, Adonis silahkan. Silakan sampaikan nama, absen dari kelompok berapa, apa pertanyaannya. Silakan. Baik, saya Adonis Ramadana dari kelompok 2, izin bertanya. Bagaimana sifat mendudukan Jepang setelah berhasil menguasai Indonesia? Saja, terima kasih. Bagaimana sifat pendudukan Jepang setelah mendapatkan hati rakyat Indonesia seperti yang tadi disampaikan di awal tadi? Gimana nih? Saya Nismara, mohon izin menjawab. Sifat Jepang setelah berhasil menguasai Indonesia berubah sebab orientasinya adalah memenangkan Perang Asia Timur Raya sehingga dieksploitasi di seluruh bidang, terutama bidang ekonomi karena digunakan untuk kepentingan perang. Gimana nih, Mas Adonis? Oke, itu kita beri aplaus dulu baik penanya maupun yang menjawab. Silakan dilanjutkan terlebih. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapatkan,
sifat pendudukan Jepang itu diibaratkan PDKT. Awal-awal baik, namun di akhir sangatlah buruk. Contohnya adalah sifat dari awal ramah dan bersahabat menjadi represif dan lebih mementingkan kepentingan perang ketika sudah menguasai Indonesia. Dengan harapan kita menjadi lebih semangat lagi dalam menjadikan Indonesia yang lebih maju. Sekian, terima kasih. Oke. Habis manis sepah dibuang ya. Mungkin seperti itu ya yang lebih cocok ya. Oke, terima kasih kelompok 4, berikutnya kelompok 3 ya. Berikutnya kelompok 4, kelompok terakhir. Ini operatornya dari kelompok 1 nih. Siapa nih dari kelompok 1 yang bersedia menjadi operator? Jangan lupa di share screen ya. Di share screen terlebih dahulu. Di Zoom ya. Share screen Zoom. Oke, sudah share screen ya. Jangan lupa perkenalkan terlebih dahulu kelompoknya ya. Oke, silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Izinkan kami untuk melakukan presentasi. Pertama-tama saya Fahril, kemudian di sini ada Ardi, kemudian ada Brian, dan kemudian ada Fadil. Next. Baik, dengan judul respon awal pendudukan Indonesia terhadap bangsa Jepang. Next. Oke, di sini yang pertama adalah Perjanjian Kalijati. Jepang menyatakan kedatangan ke Indonesia untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan, yang dimana Perjanjian Kalijati ini tentang menyerahnya bangsa Belanda kepada Jepang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Brian. Yang kedua adalah Propaganda 3A. Propaganda 3A ini terdapat yang pertama adalah Jepang Jaya Asia, yang kedua adalah Jepang Pelindung Asia, dan tiga adalah Jepang Pimpin Asia. Propaganda tersebut nih bertujuan untuk menarik simpati dan dukungan kepada rakyat Indonesia. Untuk rakyat Indonesia. Sebenarnya disampaikan oleh Fadil. Baik, yang ketiga ini ada Hakuichiyo, yaitu dunia dalam satu keluarga dan Jepang adalah pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran. Sebenarnya Hakuichiyo ini lahir pada saat Perang Dunia Kedua ya, dan Hakuichiyo ini juga digunakan oleh Jepang untuk menarik negara-negara yang mengalami krisis agar mau bergabung dengan Jepang untuk membantu Jepang di Perang Dunia juga. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahril. Baik, dan terakhir adalah karena ramalan Jayabaya. Kita mengenal Jayabaya sebagai seorang raja di Kediri yang mana terkenal dengan ramalannya. Inti dari ramalan Jayabaya adalah bahwa Indonesia nanti akan dijajah oleh bangsa yang matanya sipit, berkulit putih, yaitu Jepang, dan akan menjajah cuma seumuran jago, yaitu sebentar saja. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu respon awal pendudukan Jepang di Indonesia yaitu respon bangsa Indonesia senang, kemudian disambut dengan baik warga Jepang karena peranan besar Jepang dalam membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Oke. Sekian dari kami, apakah mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Adakah pertanyaan? Baik, silakan. Ya, Mas. Silakan, Mas. Permisi, saya Aufa dari kelompok 1 izin bertanya, apa hubungannya propaganda Jepang terhadap respon masyarakat Indonesia saat itu? Baik. Oke. Baik, terima kasih Aufa atas pertanyaannya. Jadi hubungan antara respon masyarakat dan propaganda Jepang itu sangat erat ya. Jadi ada kaitannya gitu. Karena waktu propaganda Jepang itu sendiri, rakyat Indonesia dibolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang. Nah, hal itu menyebabkan Indonesia itu kayak senang gitu loh, kayak
ya dikira saudara gitu, padahal ujung-ujungnya akhir-akhir juga dijajah juga, di anu juga gitu. Baik, jadi hubungannya itu baik ya untuk propaganda dan respon dari masyarakat itu sendiri. Terima Oke, kasih. begitu kelompok 1. Bagaimana? Baik, siap. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kira beri applause dulu baik untuk penanya maupun penjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, anak-anakku, saya pikir sudah waktunya kita mengakhiri kegiatan hari ini. Untuk rangkaian mengakhiri kegiatan ini, perlulah kita melakukan penyimpulan ya, penyimpulan materi untuk kegiatan hari ini. Untuk itu, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan diskusi yang sudah dikemas dalam bentuk clipping ini tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman? Silakan Mas Jamal dari kelompok 1 ya. Ya Pak, saya Jamal izin menyampaikan kesimpulan untuk hari ini. Jadi kesimpulan pada hari ini akhirnya kita dapat mengetahui bagaimana latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia, sifat pendudukan Jepang, dan yang terakhir respon masyarakat terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia. Seperti itu Pak. Terima kasih. Beri applause dulu. Baik, begitulah anak-anakku dari diskusi kita hari ini. Setidaknya apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran kita, mulai dari Anda bisa menjelaskan bagaimana latar belakangnya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana Jepang menjadikan Indonesia menjadi salah satu targetnya, dan yang terakhir adalah bagaimana respon rakyat Indonesia saat itu dikala Jepang melakukan pendudukan terhadap Indonesia. Mungkin ibarat kata manis di depan, pahit di belakang, begitu ya. Oke, anak-anakku, untuk melihat sampai sejauh mana saudara semua memahami dari materi yang sudah kita diskusikan dan saudara sudah mengemas dalam bentuk project clipping digital hari ini, ada baiknya kita melakukan kegiatan tes, post test ya. Coba kalian sekarang masuk ke LMS. Oke. Silakan masuk ke LMS terlebih dahulu. Oke. Kalau kalian sudah masuk ke LMS, di situ bentar. Kalian langsung masuk ke halaman ini ada soal post test ya. Jadi Bapak sambil tampilkan aja biar kalian juga semua paham. Oke. Coba langsung masuk ke soal post test. Itu ada 5 soal, silakan mulai dikerjakan. Ya, silakan mulai dikerjakan. Saya pikir waktu 2 menit cukuplah untuk mengerjakan 5 soal. Cukup ya? 2-5 menit lah ya. Jadi apa yang kalian kerjakan dari soal post test ini sebenarnya apa yang sudah kalian diskusikan tadi bersama rekan-rekan kalian yang lain. Ini kayaknya udah ada yang selesai ini. Coba Bapak cek dulu. Oh iya, ini sudah ada yang selesai. Oke. Kalau sudah selesai, Bapak ingin tanya terlebih dahulu nih sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini. Bagaimana kegiatan hari ini? Apakah kalian senang? Kok kurang tegas? Bagaimana? Apakah kalian senang hari ini?
Oke. Baik, hari ini perlu adanya penghargaan lah ya dari apa yang sudah kalian perjuangkan dalam diskusi kali ini. Oleh karenanya nanti Bapak akan bagikan kepada kalian semacam penghargaan nih ya. Silakan tampil ke depan untuk menerima penghargaan dari Bapak atas apa yang sudah kalian diskusikan dalam kegiatan belajar hari ini. Tentunya ini juga tidak semua, yang namanya penghargaan kan pasti hanya didapat oleh siapa-siapa yang dianggap memberikan hasil yang terbaik dalam kegiatan kita kali ini. Oke, nominasi pertama mungkin saya akan lebih pada ke project dulu. Oke, selamat kepada kelompok 1 ya. Oke. Ya, yang mewakili silakan maju ke depan. Yang mewakili kelompok 1. Oke, kita berikan dulu ya. Terima kasih. Selamat sekali lagi ya. Berikutnya sebagai kelompok terbaik dalam kegiatan diskusi diperoleh oleh kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Yang mewakili saja. Oke. Selamat ya Mas. Oke, sekali lagi beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke. Berikutnya sebagai presentasi terbaik dalam kegiatan diskusi diraih oleh kelompok 3. Silakan yang mewakili kelompok 3. Oke, kelompok 3. Selamat. Sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 3. Dan ini yang terakhir. Sebagai siswa dengan perolehan nilai atau skor terbaik dari hasil post-test tentunya ya. Atas nama Nismara, silahkan. Oh, sebentar. Saya ralat dulu. Maaf, sebentar. Oh, Nismara ini posisi kedua. Sorry. Sorry. Oke, sebentar. Ini ya. Oh, ya sama-sama nilainya bagus sih sebenarnya ya. Mungkin enggak apa-apa lah nilainya sama-sama bagusnya. Berarti satu piagam dipakai oleh 2 orang aja lah ya. Mbak Afifta sama Mbak Nismara, silahkan yang mewakili. Dua-duanya. Oke. Ya kan nilainya sama tingginya masalahnya. Tuh. Oke. Berarti Bapak akan siapkan untuk piagam. Ya nggak mungkin dibelah jadi 2 ya. Mungkin kalian berdua gitu ya. Oke, terima kasih untuk kalian berdua. Beri aplaus. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini anak-anakku. Untuk kegiatan minggu depan, anak-anakku, kita tidak perlu ada tugas rumah alias PR ya. Selamat, tidak ada pekerjaan rumah. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa minggu depan kita masih bersama saya. Nanti masih ada materi selanjutnya. Silakan dipelajari saja terkait dengan organisasi sebagai hasil daripada kebijakan Jepang terhadap pendudukan yang ada di Indonesia. Jadi fokusnya pada kebijakan lah ya, kebijakan Jepang terhadap pendudukan yang ada di Indonesia. Mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk kegiatan kita minggu depan. Sebelum kita akhiri, Ketua kelas mohon memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas. Mas, ini. Nah, silakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih
Ketua kelas sudah memandu doa penutup. Ya, terima kasih. Terima kasih Ketua sudah memandu doa penutup kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan doa yang selalu kita panjatkan baik itu di awal maupun di akhir mendorong apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kita. Tentunya seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih anak-anakku.